Dalam sejarah demokrasi modern, terdapat sebuah peristiwa yang hingga kini dianggap sebagai kudeta halus, paling mengejutkan sekaligus kontroversial di dunia barat. Bayangkan, sebuah negara demokrasi yang sangat stabil seperti Australia, di mana seorang perdana menteri yang dipilih secara sah melalui mandat rakyat, tiba-tiba dipecat secara sepihak dalam hitungan menit. Ironisnya, pemecatan ini dilakukan oleh seorang gubernur jenderal, perwakilan kerajaan Inggris yang posisinya sama sekali tidak dipilih oleh rakyat, melainkan hanya ditunjuk. Peristiwa dramatis ini terjadi pada tanggal 11 November di tahun 1975, sebuah hari yang kemudian dicatat dalam sejarah sebagai krisis konstitusi Australia, atau lebih dikenal dengan sebutan The Dismissal. Drama politik ini melibatkan tiga kutub kekuatan utama: Perdana Menteri Gough Whitlam yang progresif, Gubernur Jenderal Sir John Kerr yang ambisius, dan bayang-bayang kekuasaan Ratu Inggris yang membuat dunia internasional terperangah. Pemicu utamanya adalah kebuntuan anggaran di parlemen. Oposisi di tingkat senat menolak meloloskan anggaran belanja pemerintah, sehingga Australia terancam kehabisan uang untuk membayar gaji pegawai dan operasional negara. Namun, alih-alih memberikan waktu bagi proses politik untuk menyelesaikannya, Sir John Kerr mengambil langkah ekstrim yang tak terbayangkan. Tanpa peringatan sebelumnya, ia memanggil Whitlam ke kediamannya dan langsung menyerahkan surat pemecatan. Hanya dalam sekejap, pemerintahan yang sah runtuh. Sir John Kerr kemudian melantik pemimpin oposisi sebagai Perdana Menteri sementara. Peristiwa ini bukan hanya sebuah skandal politik biasa, melainkan sebuah guncangan hebat yang mempertanyakan kedaulatan sebuah negara. Bagaimana mungkin seorang utusan kerajaan dari seberang lautan bisa membatalkan suara jutaan rakyat dalam sekejap? Hingga hari ini, The Dismissal tetap menjadi luka sejarah yang memicu perdebatan panjang tentang apakah Australia harus sepenuhnya memutus hubungan dengan monarki Inggris dan menjadi republik yang mandiri. Gough Whitlam naik tahta sebagai Perdana Menteri Australia pada tahun 1972, mengakhiri kekuasaan kelompok konservatif selama 23 tahun. Ia adalah sosok reformis yang ambisius. Dalam waktu singkat, Whitlam mengubah wajah Australia. Ia menghapuskan wajib militer, memberikan pendidikan tinggi gratis, meresmikan layanan kesehatan universal, dan menarik pasukan Australia dari Perang Vietnam. Bagi pendukungnya, Whitlam adalah pahlawan modernisasi. Namun bagi lawan politiknya, ia adalah ancaman bagi ekonomi dan stabilitas nasional karena kebijakan belanjanya yang sangat besar. Memasuki tahun 1975, pemerintahan Whitlam mulai diguncang oleh berbagai masalah. Inflasi meningkat, pengangguran melonjak, dan sebuah skandal pinjaman luar negeri yang kontroversial mulai melemahkan kepercayaan publik. Oposisi di Senat yang dipimpin oleh Malcolm Fraser melihat celah untuk menjatuhkan Whitlam. Mereka mengambil langkah ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni memblokir supply bill atau anggaran belanja pemerintah. Tanpa anggaran ini, pemerintah Australia secara teknis akan kehabisan uang untuk membayar gaji pegawai negeri, tentara, dan operasional negara. Situasi di Canberra mencapai titik didih. Whitlam menolak untuk mundur atau mengadakan pemilu dini, bersikeras bahwa ia memiliki mandat dari majelis rendah. Di sisi lain, Senat tetap kokoh memblokir dana pemerintah. Secara konstitusional, Australia berada dalam kondisi mati suri atau deadlock. Disinilah muncul peran Gubernur Jenderal Sir John Kerr sebagai perwakilan resmi Ratu Elizabeth II di Australia. Fungsi Gubernur Jenderal biasanya hanyalah bersifat seremonial,
seperti menandatangani undang-undang atau meresmikan acara. Namun, John Kerr merasa ia memiliki kekuasaan cadangan yang tersembunyi dalam konstitusi untuk bertindak jika negara dalam bahaya. Tanpa sepengetahuan Whitlam, Kerr diam-diam berkonsultasi dengan tokoh-tokoh hukum dan bahkan disebut-sebut menjalin komunikasi rahasia dengan pihak oposisi. Pada pagi hari tanggal 11 November 1975, bertepatan dengan Hari Peringatan Pahlawan, Whitlam datang ke kediaman Gubernur Jenderal dengan keyakinan akan meminta pemilu senat setengah masa jabatan. Namun, apa yang terjadi justru menjadi plot twist terbesar dalam sejarah Australia. Ketika Whitlam memasuki ruang kerja John Kerr, ia belum sempat mengutarakan niatnya. Kerr justru langsung menyerahkan secarik surat resmi. Isinya sangat singkat, namun mematikan. Surat pemecatan Gough Whitlam sebagai Perdana Menteri. Kerr menggunakan kekuasaan atas nama Ratu Inggris untuk membubarkan pemerintahan yang sah. Hanya dalam hitungan menit setelah Whitlam dipecat, Kerr segera melantik pemimpin oposisi Malcolm Fraser sebagai Perdana Menteri sementara dengan syarat Fraser harus segera meloloskan anggaran dan membubarkan parlemen untuk pemilu total. Berita ini meledak seperti bom di seluruh Australia. Whitlam yang murka berdiri di tangga gedung parlemen lama dan memberikan pidato paling ikonik dalam sejarah politik dunia. Di depan kerumunan massa yang emosional, ia berseru, "Semoga Tuhan menyelamatkan Ratu, karena tidak ada yang akan menyelamatkan Gubernur Jenderal." Well, may we say, God save the Queen. Because nothing will save the Governor General. Kalimat ini menjadi simbol kemarahan rakyat terhadap intervensi kekuasaan kerajaan dalam urusan domestik mereka. Rakyat tumpah ke jalan. Aksi mogok kerja terjadi di mana-mana dan Australia berada di ambang kekacauan sipil. Drama ini tidak berhenti pada masalah konstitusi. Selama bertahun-tahun, muncul teori konspirasi yang didukung oleh beberapa fakta menarik mengenai keterlibatan CIA. Mengapa Amerika Serikat peduli? Di bawah kepemimpinan Whitlam, Australia mulai menunjukkan sikap kritis terhadap pangkalan intelijen Amerika Serikat seperti Pine Gap yang sangat vital bagi operasi Amerika di Asia. Whitlam bahkan mengancam akan mengekspos daftar agen CIA yang bekerja di Australia. Beberapa analis berpendapat bahwa Amerika Serikat khawatir Australia akan menjadi negara netral atau bahkan condong ke blok kiri di bawah Whitlam. Meskipun keterlibatan langsung CIA belum pernah terbukti secara hukum di pengadilan internasional. Memo-memo rahasia yang terungkap bertahun-tahun kemudian menunjukkan bahwa Washington memang sangat gelisah dengan kebijakan Whitlam. Hal ini menambah lapisan misteri pada skandal pemecatan tersebut. Apakah John Kerr bertindak murni demi konstitusi atau ia bergerak di bawah arahan intelijen asing? Krisis tahun 1975 mengubah Australia selamanya. Pemilu yang menyusul kemudian dimenangkan oleh kubu konservatif. Namun, luka emosional bangsa tetap membekas. Peristiwa ini memicu gerakan republikanisme yang sangat kuat di Australia. Rakyat mulai bertanya-tanya, mengapa perwakilan dari tahta Inggris yang jaraknya ribuan mil bisa memiliki kekuatan untuk menjatuhkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat Australia sendiri. Gough Whitlam mungkin kehilangan jabatannya hari itu. Namun, ia memenangkan tempat abadi dalam ingatan sejarah sebagai martir demokrasi. Sebaliknya, Sir John Kerr menghabiskan sisa hidupnya dalam isolasi sosial dan kecaman publik hingga akhirnya ia pindah ke Inggris. Skandal ini menjadi pengingat pahit bagi setiap negara demokrasi bahwa aturan hukum dan konstitusi terkadang menyimpan celah gelap
yang bisa digunakan untuk memutarbalikkan kehendak rakyat. Hingga saat ini, setiap tanggal 11 November, warga Australia tidak hanya mengenang para pahlawan perang, tetapi juga mengenang hari di mana demokrasi mereka nyaris runtuh dalam sebuah skandal politik paling gila yang pernah ada di bawah bayang-bayang kekuasaan kerajaan.